Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kerajaan-Mu telah Engkau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka untuk kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci serta dalam seluruh alam semesta dan dalam hidup kami. Utus Roh-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, sehingga kami mengimani dan mencintai-Mu. Serta kabulkanlah semua doa-doa dan permohonan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripada aku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedih hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat bisa dipastikan dari antara kita pasti pernah mendengar bahkan mengucapkan sumpah. Entah itu dalam konteks formal, serius, atau dalam pembicaraan candaan sehari-hari dengan teman-teman kita, atau dengan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita ketika kita mengatakan sesuatu. Kita selalu katakan, saya bersumpah bahwa yang saya katakan itu adalah benar. Dalam pergaulan sehari-hari, mengucapkan kata sumpah menjadi sesuatu hal yang biasa dan tidak membuat kita merasa ada yang kurang baik atau ada yang tidak pas. Sumpah tentu sangat berbeda dengan janji. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita mendengarkan dari cerita Injil yang baru kita baca tadi, bersumpah akan memberikan bahkan setengah dari apa yang ia miliki, kerajaannya, ketika ia sedang merasa happy, gembira, senang, bahagia, bahkan boleh kita katakan sampai lupa akan apa yang ia katakan. Sejauh dan sedalam apa, separah apa konsekuensi dari apa yang ia katakan. Dan itu terjadi pada pesta ulang tahunnya, di mana para bawahannya dan tamu-tamu merasa terhibur dengan tarian yang dilakukan oleh putri Herodias, putri mereka. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2115, perintah kedua melarang sumpah palsu. Bersumpah atau mengangkat sumpah berarti memanggil Allah sebagai saksi untuk apa yang kita ucapkan. Itu berarti memanggil kebenaran ilahi supaya ia menjamin kejujuran orang yang bersumpah. Sumpah mewajibkan atas nama Tuhan. Katekismus Gereja Katolik 2151 menolak sumpah palsu adalah satu kewajiban terhadap Allah sebagai pencipta dan Tuhan. Allah adalah tolak ukur kebenaran. Perkataan manusia itu dapat sesuai atau berlawanan dengan Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Sejauh sumpah selaras dengan kebenaran dan sah, ia menggarisbawahi bahwa perkataan manusia berhubungan dengan kebenaran Allah. Sebaliknya, sumpah palsu menempatkan Allah sebagai saksi untuk suatu penipuan. Seseorang melanggar sumpah apabila ia menjanjikan sesuatu di bawah sumpah yang sama sekali tidak mau dipenuhi atau yang ia putuskan kemudian. Pelanggaran sumpah adalah satu kekurangan besar dalam sikap hormat terhadap Dia yang adalah Tuhan atas setiap kata. Mewajibkan diri di bawah sumpah untuk melakukan sesuatu yang buruk melanggar kekudusan nama ilahi. Sumpah yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis adalah sumpah yang membunuh orang. Tidak bisa dipakai dengan mengatasnamakan Tuhan untuk membunuh yang dicipta Tuhan, apalagi Yohanes Pembaptis yang adalah pribadi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Putri Herodes meminta kepala Yohanes Pembaptis dan itu dikabulkan oleh Herodes karena ia telah bersumpah walaupun sangat berat, karena ia sangat mengagumi Yohanes Pembaptis. Ia adalah orang suci dan ia senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Tetapi karena sumpah yang diucapkannya supaya ia tidak malu kepada tamu-tamunya, karena ia terlalu happy dan terlalu bahagia sehingga tidak rasional, akhirnya ia menyuruh pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merefleksikan sejauh apa kita pernah menggunakan kata-kata itu untuk hal-hal yang sepele dan tak berguna. Dan bagaimana kita ketika mengalami sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang membuat kita tersanjung dan di atas segala sesuatu, perasaan kita itu membuat kita lupa diri, terbuai menikmati pesta dan akhirnya memutuskan sesuatu dengan sumpah. Yang kedua, sikap dendam yang dimiliki Herodias, istri Filipus yang diperistri oleh Herodes, yang tidak baik dan salah dalam budaya dan tradisi Yahudi, yang dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Namun dia dendam dan marah. Ia tetap punya niat mau membunuh Yohanes Pembaptis. Dalam kehidupan kita juga, selain kita sering mengucapkan sumpah yang tak bertanggung jawab, kita juga kerap menyimpan dendam, bahkan tak mampu untuk mengampuni. Kita mau orang itu terbunuh, kita mau orang itu habis, menderita sengsara, tidak ada lagi di depan mata kita. Dua sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Herodes dan Herodias menjadi contoh yang tidak baik. Mari kita belajar untuk menerima sesuatu yang benar, yang baik, yang adil, yang menuntun dan membawa kita kepada keselamatan itu sendiri, yang membuat kita merasakan kebahagiaan sejati itu. Kendati pun memang kadang harus terluka, harus tersinggung, harus sakit hati, tapi kita diajak untuk tidak terlalu tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, tidak karena sedang happy, gembira, senang dan bahagia karena pesta, karena kesaksian orang yang menari, kesaksian putri kita atau orang-orang yang dekat dengan kita sehingga kita berani mengorbankan orang lain. Atau karena kita dendam sama orang lain. Mari kita melihat dan berpikir lebih dalam dan lebih jauh. Semoga bacaan Injil dan permenungan hari ini, saudara-saudari terkasih, membantu kita untuk tidak meneladani apa yang tidak baik ketika kita mendengarkan masukan atau kritikan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh mampu menyembuhkan segala penyakit dan kesusahan, sehingga kami semakin bertekun memohon kepadamu. Bantulah kami untuk tidak terbuai dengan pesta pora, kegembiraan dan kebahagiaan palsu, dengan bersumpah palsu, mengatasnamakan Engkau, dan ajari kami untuk mampu tidak mendendam dan memiliki niat untuk merusak relasi hubungan kami dengan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.